Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Tika Oktaviana dengan NIM H08201119 dari Prodi Agribisnis kelas C Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan memberi penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pupuk organik cair untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Materi yang saya bahas adalah yang pertama, tentang sistem pertanian berkelanjutan. Yang kedua, kegiatan yang dapat menunjang sistem pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, manfaat menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Dan yang keempat, pengenalan tentang pupuk organik cair. Kelima, fungsi pupuk organik cair. Keenam, salah satu contoh pupuk organik cair dan cara membuatnya. Sebelumnya Ibu tahu nggak sih apa itu pertanian berkelanjutan? Belum tahu. Pertanian berkelanjutan adalah gerakan pertanian menggunakan prinsip ekologi, studi hubungan antara organisme dan lingkungannya. Pertanian berkelanjutan juga mempunyai arti pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian, yang dapat berguna untuk membantu kebutuhan manusia, yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Pertanian berkelanjutan merupakan kegiatan pertanian yang berorientasi pada kelestarian alam. Pertanian berkelanjutan juga merupakan penerapan dari konsep pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian. Konsep pertanian berkelanjutan ialah yang mampu bertumpu pada 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Terus ada kegiatan yang dapat menunjang sistem pertanian berkelanjutan. Yang pertama adalah pengendalian hama terpadu. Merupakan pengendalian hama yang dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur alami yang mampu mengendalikan hama agar tetap berada pada jumlah di bawah ambang batas yang merugikan dengan cara yang aman bagi lingkungan dan makhluk hidup. Yang kedua, ada konsentrasi tanah. Konsentrasi tanah dapat diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan dan dapat berfungsi secara berkelanjutan. Yang ketiga, ada menjaga kualitas air. Menjaga dan melindungi sumber daya air untuk tetap mempertahankan kualitasnya pada kondisi alamiah merupakan hal mutlak dalam pertanian. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, produktivitas, dan daya tampung dari sumber daya air yang dapat diakhiri akan menurunkan kekayaan sumber daya air. Yang keempat, ada pelestarian tanaman pelindung. Tanaman pelindung seperti gandum dan semanggi di akhir musim panen, tanaman sayur atau sereal bermanfaat untuk menekan pertumbuhan gulma, mencegah erosi, dan meningkatkan nutrisi serta kualitas tanah. Nomor 5, ada diversifikasi tanaman. Diversifikasi tanaman merupakan teknik menanam atau memelihara lebih dari satu jenis tanaman dalam satu area lahan pertanian. Diversifikasi adalah salah satu alternatif untuk mengurangi resiko kegagalan usaha pertanian akibat kondisi cuaca ekstrim, serangan hama, pengganggu tanaman, dan fluktuasi harga pasar. Dari segi ekonomi, diversifikasi tanaman dapat meningkatkan pendapatan petani sepanjang tahun dan meminimalkan kerugian akibat kemungkinan kegagalan dari menanam suatu jenis tanaman saja. Dan yang keenam, ada pengelola nutrisi tanaman. Pengelolaan nutrisi tanaman diperlukan untuk meningkatkan kondisi tanah serta melindungi lingkungan tanah. Beberapa jenis pupuk organik yang dapat dimanfaatkan antara lain pupuk kompos, cacing, pupuk hijau atau dedaunan. Selain itu juga ada pupuk organik yang berbentuk cair. Ada manfaat penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Yang pertama, produksi hasil pertanian yang stabil sepanjang tahun. Yang kedua, dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Ketiga, keuntungan ekonomi berupa penghematan biaya.
Keempat, hasil produksi pertanian lebih sehat. Dan yang kelima, kelestarian ekologi tetap terjaga. Pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk yang komposisi bahan-bahan pembuatannya berasal dari bahan organik serta berwujud cair. Bahan-bahan pembuatan pupuk organik cair biasanya berasal dari hasil residu makhluk hidup. Pupuk organik cair sangat jarang digunakan petani karena kekurangan edukasi yang didapat petani terkait keunggulan penggunaan pupuk organik. Fungsi pupuk organik cair yang pertama sebagai dekomposer atau meningkatkan kesuburan tanaman. Kedua, memperbaiki dan meningkatkan kualitas kandungan organik di dalam tanah. Ketiga, menjaga ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Keempat, memperbaiki pH dan membantu menambah nitrogen pada tanah. Penggunaan pupuk organik hayati bisa menjadi pilihan karena memiliki prospek yang sangat bagus untuk pertanian Indonesia. Selain itu, penggunaan pupuk organik hayati juga bisa menjadi solusi untuk pemupukan berimbang. Teknologi pemupukan organik juga ramah lingkungan dan tepat digunakan untuk program peningkatan produktivitas pertanian serta dapat mendukung terciptanya suatu pertanian yang berkelanjutan. Pembuatan pupuk organik cair. Salah satu pupuk organik cair yaitu biopestisida. Biopestisida menggunakan bahan kulit bawang merah. Kulit bawang merah adalah bagian terluar atau pembalut dari daging bawang merah yang berpotensi dapat membunuh hama serangga pada tanaman. Kulit bawang merah mengandung senyawa asitogenik. Dengan biopestisida membuat menurunnya nafsu makan hama serangga yang mengakibatkan hama serangga enggan untuk mengolah bagian tanaman. Cara membuat biopestisida adalah yang pertama, memasukkan bahan limbah kulit bawang merah atau putih ke dalam botol tertutup. Yang kedua, masukkan air secukupnya dan tutup botolnya, kemudian simpan selama 2 hari. Yang ketiga, menyemprotkan ekstrak pada daun yang terserang serangga. Setelah ini ada contoh pupuk organik cair dari bahan kulit bawang merah. Ya. Sekian sosialisasi dan penyuluhan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.